Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jadi kembali lagi di acara podcast yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Antara Podcast Vol 2. Nah, podcast kali ini itu spesial sekali karena podcast kali ini adalah podcast pertama di periode OSIS 2023-2024. Nah, karena podcastnya spesial, artinya kita punya bintang tamu yang tidak kalah spesial juga. Ini dia narasumber kita, Kak Opal dan Kak Bintang. Yeay. Oke, jadi perkenalkan, saya Muhammad Hussein atau bisa kalian panggil Nopal. Saya sendiri itu adalah ketua OSIS SMA Al-Azhar Mandiri Palu periode 2023-2024. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Tonton Akbar. Kalian bisa panggil Bintang. Jadi saya sendiri itu adalah ketua OSIS dari SMA Negeri Model Palu Madani pada tahun 2023-2024. Juga hai semua, saya Salwa Utara sebagai host yang akan memandu podcast kali ini. Nah, kita di sini bisa lihat kalau narasumber kita sekali ini adalah orang-orang penting di sekolahnya. Kira-kira apa yang bikin mau jadi ketua OSIS? Kira-kira apa yang mau kalian mau capai di OSIS SMA Al-Azhar Palu sama OSIS Madani? Oke, kalau dari saya sendiri, alasan atau keinginan saya jadi ketua OSIS di SMA Al-Azhar itu pertama dari SMP memang kan sudah lumayan aktif di organisasi-organisasi, dan pas saya masuk di SMA Al-Azhar itu saya lihat organisasi OSISnya itu ternyata lebih besar daripada bayangan, lebih besar dari OSIS SMP yang pernah saya jadi anggota, dan itu juga salah satu hal yang bikin saya berniat atau tertarik untuk jadi OSIS SMA Al-Azhar Mandiri Palu. Plus saya rasa pas saya lihat itu ketua OSIS sebelumnya itu kayak gagah dan keren, berwibawa, punya tanggung jawab yang tinggi dan dia bisa selesaikan. Nah, saya orangnya yang suka tantangan, merasa tertantang, bisa tidak saya pegang tanggung jawab yang besar itu dan selesai hingga akhir periode. Kira-kira kalau itu saya. Oke, kalau saya sendiri sih sama saya kayak Opal dari SMP juga, memang saya sudah pernah menjadi host tahun. Terus juga pas SMA ini kan di Madani sebenarnya pas kegiatan pertama itu kegiatannya itu kayak banyak sekali gitu. Ternyata semua itu yang handle OSIS, jadi kayak ngerasa kayak kesibukan dari OSIS itu keren sekali kalau bisa. Betul. Event. Itu salah satunya yang kita. Jadi itu pertama. Nah, yang kedua itu pertama sama OSIS, tapi kenapa jadi ketua OSIS? Kayaknya kalau menurut saya itu kayak excellence saja, excellence tiba-tiba jadi ketua OSIS. Tapi memang ya sudah ada pikiran yang menjadi ketua OSIS dari awal, tapi ternyata dari dulu juga sudah masuk kalau saya naik, jadi ya gas aja sih ketua OSIS. Oh ya, Bintang sendiri itu SMP Padang? Tidak, saya SMP duluan. SMP duluan. Wah, itu lumayan itu. Iya, Bisa dapat suara kan biasanya. Iya, dari biasanya. SMP Padang itu yang didorong-dorong sama. Iya, dari SMP. Kalau saya dari luar gitu, kayak berorasi tapi ternyata bisa jago ketua OSIS. Keren. Ya, keren sekali, bisa menarik perhatian. Nah, umumnya setelah terpilih, kira-kira Kak Bintang sama Opal, apa yang Opal rasakan sama Kak Bintang rasakan? Berat rasa tertantang kah? Kalau Edward sih pasti tertantang sekali ya. Saya tidak pernah merasakan beban selama di proses ini, walaupun memang ada, tapi ya masih bisa dihandle lah. Seru, itu saja sih. Masih alhamdulillah masih semangat, masih handle segala hal. Tapi selalu sampai akhir juga masih handle. Oh iya. Kalau Bintang sendiri kan SMP pernah jadi ketua OSIS. Itu satu periode berarti sambil jadi anggota? Iya, saya kelas 10 itu tidak anggota, saya naik itu langsung ketua OSIS. Oh iya. Oh berarti terpilih di kelas 10? Di kelas 11, kelas 10 saya terus. Kelas 10, kelas 7. Oke, kelas 7 ya. Kelas 7 berarti Iya, saya itu masih dapat. periode pertama itu kelas 7 kan. ya tidak ikut. Pas kelas 8. Langsung mendapat. Tiba sudah 7. Pemilihan karena orang paling banyak. Berarti sudah punya ya? Punya pengalaman. Oke, kalau saya sendiri, apa itu pertanyaannya? Perasaannya Opal setelah naik. Oke, kalau perasaanku sendiri tuh pertama senang, sangat senang, karena kalau backstory
itu kelas 7 saya pernah gagal mencalonkan diri ketua OSIS. Kelas 7 saya pernah gagal kalah suara sama kakak kelas. Terus harusnya kan jadi alhasil di kelas 7 itu saya cuma jadi anggota. Dari pengalaman di kelas 7 yang periode berikutnya saya mau jadi ketua OSIS. Cuman adalah satu lain hal yang bikin saya jadi ketua OSIS. Cuman ternyata di antara satu hal itu bikin saya terpilih atau dipilih jadi ketua MPK. Oh, jadi sebelumnya kita Ketua MPK di SMP. Jadi ya di SMP kemarin. Makanya pas di SMA ini jadi tertantang. Kemarin sudah jadi ketua, masa di SMA berhenti karirnya. Jadi kemarin antara MPK atau OSIS punya dua pilihan benar. Cuma pas saya lihat kayaknya OSIS SMA Lazar ini punya nama yang besar ini, jadi tertantang sedikit. Nah, kemarin itu saya riset juga ternyata Madani sama Lazar ini punya kesamaan program. Nah, salah satunya itu program besar di bidang seni. Ya. Kalau yang saya lihat itu di Madani ada Mars. Oh, baik. Nah, saya bilang sama Mas, kemarin itu saya sempat riset ternyata ini Madani sama Lazar ini punya dua program yang sama. Kebetulan di dalam bidang seni sama olahraga itu kayaknya punya dua kesamaan karena di Madani ada ada Mars, di Al-Azhar ada Al-Azhar, terus untuk bidang olahraga kan Al-Azhar ada ABC, terus yang saya lihat ini Madani Karya Kamingsun. Jadi bagaimana kita kan itu sudah dijalankan tahun-tahun sebelumnya, pastinya mau dilanjutkan dong. Bagaimana kira-kira kalau sama Kak Bintang mau tarik pengunjung lagi supaya kira-kira mungkin lebih sukses dari tahun lalu? Oke, sebelumnya Pak Bek ini, kalau kita tidak bicara OSIS, sudah OSIS. Kalau dari sekolah, SMA sama Madani, itu sebenarnya punya 3 program yang hampir sama. Ya kan? Tadi kita bisa bicara sebelum pertama itu Madani Kau sama BC, terus Al-Azhar bersama Mas, satu lagi di bidang agama. Kalau kita punya yang undang wisata anak laki, kalau mereka ada Ustadz Madani. Itu juga undang Ustadz untuk datang habis abang. Nah, lebih. Nah, kalau mereka juga kerjasama Risma sama OSIS. Nah, kita juga ternyata di SMA Lazar ini kemarin kan ada kabar Risma kita itu mau bikin tapi kalau juga kita bisa datang lagi. Cuman kayaknya mungkin akan kerjasama sama OSIS juga ini. Oke, lanjut tadi gimana? Apa saya Mas dulu kayaknya ya? Iya, Mas. Bagaimana cara untuk menarik pengunjung? Iya, kira-kira supaya bisa lebih sukses. ya. Itu beban ya? Iya, memang saya beban kan? fun fact tadi sih sebenarnya bukan fun fact sih, tapi bisa aja memang yang paling penting ini kita cari ya yang lagi viral. Iya, yang lagi booming, lagi naik daun. lagi naik daunnya sekarang ini. Tapi itu memang untuk namanya sih komunikasi kita juga kita menarik bagi menarik pengunjung, bagaimana cara mereka tahu informasi itu kan penting. Sponsor juga itu. Sponsor itu biasanya paling biasanya bisa mereka juga. Kalau sponsornya bagus, banyak kesukaan. Oh, itu bagus. Berarti dia kerja sama sponsor yang bagus. Tapi positif saja bagaimana kita bisa sukses di situ. Kayaknya kalau untuk kayak Mas kayaknya itu saja sih. Menurut saya bagaimana maksudnya memang bisa istilahnya itu diperfectkan lah semua dari sponsor, komunikasi, kemudian artis desanya. Ini usahakan dari berarti kemarin Ya, kemarin kita maling lagi. masih sudah esensial. Iya. Kalau maling itu banyak orang tidak tahu, banyak orang tidak tahu apa sih, tapi tahu lagunya. Itulah bagaimana kita cara masuknya biar orang tahu. Kalau itu lebih paling dari kayak komunikasi yang kita paling itu kayak kita masukkan kita kayak kayak tempat lagi kayak paling itu sih salah satunya. Kemarin Kalau Agustus kemarin kita kan undang event dulu dan sama. Strategi sama. Banyak yang tidak tahu event dulu, tapi hampir semua lagunya orang tahu. TV di sinetron pasti orang tahu. Terus kemarin Mas itu di bulan berapa? Dekatan kita Oktober akhir. Kita kayak Oke, lanjut ke berarti kalau Al-Azhar Fest gimana strateginya? Oke, tadi gue ya strateginya. Kalau dari kami kan
dari OSIS sendiri ya pertama pasti dibebankan. Gimana? Soalnya yang kemarin itu Mars sama Albertus itu sudah pecah. Iya, itu sudah pecah. Banyak yang kayak orang mau tinggal sini gitu. Ya itu pertama kali saya jadi anggota organisasi dan urus organisasi itu begitu pecah. Itu aku itu berhasil. Jadi pas terpilih yang jadi pertanyaan di otak pertama aku gimana caranya organisasi ini bisa lebih sukses dan lebih pecah. Jadi ya pasti pertama itulah dari hal sponsor, dari hal publikasi, dari hal sosialisasi kita ke masyarakat untuk tarik perhatiannya mereka untuk tahu loh ini akan ada lagi alasan flash berikutnya akan memaras jadi sekalian kita itu caranya. Terus kemarin kita ada strategi kita proses tapi artinya secara tidak sadar ada juga begitu. Kemarin kita strateginya itu sebelum alasan flash kita adakan program-program besar sebelumnya seperti ABC sama kemarin itu akan ada Pokahil. Pokahil itu jalan santai sama AMF. Lalu jalan santai sama Oke ya, intinya itu kan ada lagi program tahun ini supaya kita anggapnya itu ABC sama X Pokahil ini itu jalan menuju ke puncak. Kan Albert ini tahu kita akan ada di akhir periode kita. Jadi kita akan jalan ini program besar jalan ke puncak di Albert nanti. Jadi dua dari sekarang ini dan dua program ini masyarakat sudah mulai melirik ya. Jadi pas saya dengar ternyata madanya juga ada MK terus juga itu strategi kita kami jadi ya kita sebelum puncak ini itu harapan itu. Selanjutnya juga ini ada program lagi on proses. Nah, yang satu ABC, yang satu Madadika. Tapi dalam bidang olahraga yang berbeda. Satu basket, satu futsal. Ya. Kira-kira progresnya itu sudah gimana kira-kira? Kalau Madadika itu Madadika bulan Agustus kita jadi berarti Agustus sudah 2 bulan lalu. Berarti kalau Madadika itu sudah mulai jalan. Madadika sudah jalan. Posternya sudah baru. Sudah poster. Sebenarnya Madadika itu bicara kesiapan kayaknya sudah sekitar 60% lah. 60%. Sisa ini saja, sisa registrasi buat peserta tim ini. Dan itu alhamdulillah sudah jarang. Kalau ABC ya kalau ABC sendiri kan itu kan di bulan Juni nanti tanggal 18 Juni. Nah itu ya kita awal karena kita mau ada program besar di pertengahan tahun ini, jadi kita sudah rencanakan ini persiapan ini harus sebelum periode awal periode atau sebelum periode. Jadi alhamdulillah karena mengingat sudah beberapa hari tanggal 18 Juni kan sekarang tanggal 24 Mei itu alhamdulillah sekarang sudah ada 85% ya kalau saya lihat. Soalnya dana sudah terkumpul, sudah siap dan pendaftaran kemarin sudah mulai jalan pendaftaran, sudah ada pendaftar ke kami sendiri. Kalau pas pendaftaran kita karena kita ada sudah bulan sebelum pernikahan. Tapi juga kan Agustus itu biasanya ramai juga turnamen-turnamen itu banyak. Jadi gimana kita harus cepat mungkin menarik sekolah-sekolah lain untuk mendaftar di Madadika ini. Terus juga dana juga tadi sudah alhamdulillah hampir sekitar 80% sudah dipenuhi. Ya sisi saja belum hari-hari sama. Kalian di mana? Di GBK. Di GBK juga. Sama ternyata. Itu kalau dari saya lihat itu dari bulan kemarin sampai Agustus kayaknya GBK ini sama kita terus ada apa kemarin sampai subuh gubernur pemerintah kemarin baru selesai ada ABC ada oke. Jadi untuk kalian anak orang Palu yang suka sambil olahraga siap-siap banyak sekali acara-acara olahraga di GBK nanti. Wih, ternyata setelah kita bincang-bincang sudah 15 menit Oh iya? ternyata sekarang persamaannya Madani sama Alza. Jadi semoga harapanku sih semoga soon kita bisa kolaborasi ya. Harus sih. Cuman kayaknya kalau karena periode kita ya program-program ada kerjasama. Ini bisa kerjasama.
kolaborasi. Nanti kayaknya bisa juga. Ya, kayak untuk closing, untuk apa Kak Bintang sama Kak Opal ada kesan-kesan mungkin? Pesan apa ini? Setelah podcast sama Oh, pesan ya. untuk kedepannya. Oke, kalau dari saya sendiri kan untuk podcast kali ini seru. Di tepuk tuh. Ini terhitung nggak mungkin podcast pertama atau kedua saya juga, jadi ya agak-agak sedikit. Tapi ternyata semua cair. Alhamdulillah semua cair, santai mengalir semua. Jadi untuk kesan di podcast ini lumayan bagus-bagus. Tentang ini juga bagus, bisa jaga kesan dan bisa mengalir. Oke, jadi untuk pesan palingan untuk pesan apa ini? Pesan kemana? Pesan untuk penonton atau mungkin kalau- kepada ini mungkin. Oke, untuk penonton saja. Untuk pesan ke penonton palingan kayak tadi, siap-siap. Kedepannya akan ada ABC dan Madalika. Itu di bidang dua olahraga yang berbeda, basket dan futsal. Jadi kalian yang masih kelas 11, kelas 10 di sekolah-sekolah di Kota Palu, siap-siap mendaftar. Kalau ada lomba-lomba lain, utamakan dulu ini. Oke, utamakan dulu Madalika sama ABC. Kalau tadi, Oke, kesannya sendiri sih pertama keren sekali. Kayak dalam podcast seperti ini saya keren banyak. Dan terus juga memang ide podcast ini ide kreatif dan memang terus juga kita bisa berbicara seperti ini. Bisa jadi silaturahmi ya. Karena mungkin ada beberapa hal yang biasa mungkin tapi alhamdulillah di periode ini kita bisa banyak kali kan tanpa sadar kita bersaing. Cuman harapannya kita tidak kita ya, berkolaborasi lah. kolaborasi. Kalaupun kita ada berkompetisi, Tapi secara sehat lah. tapi tetap berkolaborasi itu penting. Ya, itu berkolaborasi. Jadi untuk kesannya semoga seperti ini bisa kita bisa bermain lagi. Ya mungkin untuk OSIS tapi bisa aja kita sama cepat aja gitu. Sering-sering. Nanti juga mungkin kalau kita kegiatan pasti kita harus masuk. Oke, sekali. Intinya itu apapun pertentangan di luar sana, kalau bisa dibuat jadi kolaborasi. Itu saja sih. Oke, terima kasih untuk Kak Bintang sama Kak Opal. Saya Salwa Zahra. Dengan ini pamit undur diri. Sampai ketemu di episode antar podcast selanjutnya. Yeay!